Ambil. Perkenalkanlah grup sisi kami, PADE, Pasukan Anti Debek. Perkenalkan, saya Sumardi Pak, circle dari grup PADE. Tujuan dari circle ini adalah untuk membentuk tim yang solid, kreatif, dengan menyenangkan. Filosofi ini saya pakai dari Sapu Lidi, di mana ini adalah simbol dari persatuan dan kesatuan. Untuk menyatukan sebuah tim, perlu adanya tali pengikat untuk seorang pemimpin. Kami berada di Quality Department, di mana tepatnya di Quality Inspection Audit. Moto kami adalah nikmati setiap proses untuk hari esok yang lebih baik. Baik, sebelum masuk ke tema, saya melakukan asesmen untuk tim member saya, di mana untuk asesmen untuk Mr. NR itu masih berada di level yang bawah untuk suku X maupun suku Y-nya. Tentunya saya melakukan konseling terlebih dahulu untuk mengetahui weakness point dan strong point-nya. Untuk tema saya kali ini adalah meningkatkan skill dasar KCC dan komunikasi Mr. NR. Adapun aktivitas yang pertama yang akan saya lakukan untuk meningkatkan skill dasar KCC Mr. NR, yang pertama saya akan melakukan refresh training untuk 8 step KCC, dan untuk aktiviti yang kedua saya akan melakukan menunjuk beliau untuk menjadi pemimpin saat melakukan rapat meeting KCC. Baik, untuk detail aktivitas KCC akan disampaikan oleh tim saya. Silakan. Terima kasih. Sebelum kami lakukan aktivitas KCC, kami telah melakukan 9 member voice dan ada 3 member voice yang berulang KCC kan. Ternyata untuk poin menurunkan rank BA di line inspeksi menunjuki poin pertama. Berdasarkan data tersebut, grup kami sepakat menggunakan tema menurunkan rank BA di line quality inspection. KCC akan kami mulai pada bulan April dan akan berakhir pada bulan September. Dengan moto kami, gagal membuat rencana berarti merencanakan untuk gagal. Berikut kami tampilkan Fabio Mission dan telah kami rezonkan line BA, ternyata tipe car dan di line audit case menduduki poin pertama. Berdasarkan data tersebut, grup kami sepakat mengangkat subtema menurunkan rank BA tipe car di line audit case. Berikut alasannya. Baik Pak, selanjutnya step 2 analisis kondisi yang ada, di mana flow proses cek part line audit case memiliki 10 proses pekerjaan, di mana 4 diantaranya memiliki potensi celaka hampir tertabrak forklift dan menduduki rank BA. Untuk potensi pertama adalah terjadi saat operator menutup safety guard, di mana saat proses menutup safety guard bersama dengan forklift bersupply part case, sehingga untuk temporary actionnya adalah saat proses tutup safety guard dilakukan saat tidak ada proses loading case. Dan untuk potensi celaka kedua terjadi saat buka plastik dan top panel, di mana saat proses tersebut operator hampir tertabrak forklift karena bersamaan dengan pengangkatan case, sehingga temporary actionnya adalah saat menempatkan outer length dilakukan saat tidak ada proses unloading forklift. Dan untuk potensi yang ketiga terjadi saat proses pengecekan part, di mana saat pengecekan part operator forklift mencapai case ke line audit dan operator hampir celaka tertabrak forklift. Untuk temporary actionnya saat proses unloading forklift dilakukan, maka proses cek dihentikan untuk sementara. Dan untuk proses potensi ketiga yaitu saat membuka safety guard, di mana saat membuka safety guard juga terjadi saat proses loading dan unloading case, maka untuk temporary action adalah dilakukan saat tidak ada proses loading dan unloading case. Step 2. Dan selanjutnya adalah ini grafik summary rank audit case, di mana 4 proses tersebut menduduki rank BA ya Pak. Berikut ilustrasinya. Berikutnya untuk step 3, penetapan target. Kami tetapkan target dari 4 rank BA menjadi rank CC pada bulan Agustus. Berikut metode SMART-nya. Baik, untuk selanjutnya analisa sebab akibat. Kita dapatkan 4 root cause. Root cause yang pertama adalah proses cek di audit case dari kedua sisi modul depan dan belakang. Kemudian untuk root cause yang kedua adalah store outer yang berada di tengah-tengah base case 1 dan 2. Kemudian untuk root cause yang ketiga adalah proses buka safety guard bersama dengan proses supply case. Kemudian untuk root cause yang terakhir atau root cause yang keempat adalah proses safety guard bersama dengan proses supply case. Berikut adalah data faktor penyebab dominan
beserta grafiknya. Untuk selanjutnya adalah rencana penanggulangan. Baik, mohon izin Pak Wiranto, apakah rencana penanggulangan sama dengan penanggulangan Pak? Sama Pak. Baik Pak, kita lanjut aja ke penanggulangan Pak untuk mempersingkat waktu. Oke, siap. Langsung ke penanggulangan. Penanggulangan yang pertama. Root cause-nya adalah proses cek di audit case dari kedua sisi modul depan dan belakang. Kalau kita lihat prosesnya, pada saat melakukan proses pengecekan, di sini ada proses loading unloading. Artinya di sini ada interframe antara prokip dengan team member. Potensial tertabrak forklift. Kemudian, Wah, harus segera ditanggulangi nih Pak. Bagaimana dengan improvement ya Pak Wiranto? untuk improve-nya kita mereout audit case ya, yang tadinya dua sisi menjadi satu sisi. Nanti digabung proses apa ya? Iya. Kesimpulannya tim member A dan tim member B pada saat cek di belakang, jadi tidak Sudah aman berarti Pak? Aman. Ya, tapi di sini kita ada problem baru nih Pak. PDC berarti Pak? Wah, PDC dong. Nah, ini rutenya kita dapat dua dolly check berada di satu sisi belakang modul. Kayak gimana sih Pak nabraknya antara doli Pak? Ini nih, tuh. Ini. Jadi depan belakang tabrakan nih Pak. Nah, ini karena areanya sempit, jadi nggak susah manuvernya. Kalau gitu dolinya harus diganti Pak. Bagaimana Pak bentuknya? Nah, ini kita udah rencanain nih Pak tuh. Modifikasi dolly check menjadi lebih compacting. Ya, satu dolly digunakan untuk dua tim member. Udah nggak bakal nabrak lagi. Ini contohnya nih Pak, ini videonya tuh. Wah, satu dolly digunakan dua tim member. Komplit Pak, sini ada latar-latar Pak penunjang pengecekan kita. Udah jauh dari forklift ya Pak? Jauh Pak, sini jangan ada pengecekan sini, aman lah. Ya, apa terkendali Pak. Bagaimana kesimpulannya Pak? Kesimpulannya, kita bisa menurunkan dari rank BC ke rank CC. Aman Pak. Ya, untuk selanjutnya.